Adi dikenal sebagai pemuda yang biasa solo camp. Ia tidak ceroboh, peralatannya standar, ia paham jalur. Hutan di Pulau Jawa itu juga bukan hutan terlarang. Jalur sering dipakai pendaki lokal. Hari pertama berjalan normal. Ia mendirikan tenda, memasak, mencatat jalur pendakian. Malam turun. Suhu mulai dingin. Kabut tipis muncul. Tidak ada suara aneh, tidak ada penampakan. Keesokan paginya, kompas Adi mulai tidak stabil. Matahari tertutup kabut, jalur tampak mirip semua. Adi berjalan tanpa sadar berputar melingkar. Ia yakin sudah menjauh dari lokasi camp, padahal ia justru kembali mendekat, tapi dari sudut yang berbeda. Ia mulai panik saat menuruni kontur tanah lembab. Adi terpeleset, pergelangan kakinya terkilir. Bukan cedera parah, tapi cukup membuat langkahnya pincang. Ia lalu memutuskan mencari tempat datar untuk istirahat. Sore pun datang, suhu turun cepat. Malam kedua, Adi mulai menggigil. Pikirannya kacau, ia merasa seperti dipanggil, melihat cahaya di antara pohon, merasa sudah berjalan sebentar saja, padahal jam tangannya sudah mati sejak lama. Adi bangkit, berjalan tanpa arah. Ia melewati areal pamali tanpa sadar. Hari ketiga, keluarganya mulai panik. Kemudian tim SAR pun datang melakukan pencarian. Jejak kaki berhenti mendadak, anjing pelacak pun bingung. Berita menyebar dengan judul "Pemuda Hilang di Hutan Angker". Netizen pun mulai berspekulasi. Ada yang menyebut dibawa oleh penunggu, ada yang menyebut dibawa ke alam lain, dan mengaitkan cerita rakyat setempat. Di sisi lain, Adi masih hidup. Ia tergeletak di cekungan tanah, tubuhnya lemah dan dehidrasi. Ia merasa waktu tidak berjalan, suara hutan seperti teredam, tubuhnya berat, sulit bangun, dan saat inilah ia tidak mati, tapi juga tidak benar-benar di dunia penuh. Aku membaca berita di ponsel. 2 hari hilang, lokasi sudah dicari, korban belum ditemukan. Aku terdiam, bukan karena takut, tapi karena pola itu ku kenal. Belum lewat batas, gumamku. Aku tahu manusia bisa tersesat sendiri, tapi ada tempat yang memperparah kondisi itu. Aku pun pergi, tanpa diketahui dan tanpa izin dengan siapapun. Aku masuk ke hutan, aku tidak mencari dengan mata. Aku mengikuti sisa kesadaran Adi, dan aku menemukannya. Lemas, setengah sadar, dan nyaris menyerah. Aku memindahkan Adi agar lebih mudah ditemukan, tanpa melawan makhluk apapun. Adi sadar sesaat. Ia melihatku, lalu aku menidurkannya kembali. Tidak lama, Adi pun ditemukan oleh tim SAR. Lokasinya tidak jauh dari jalur yang sudah disisir sebelumnya. Inilah yang membuat publik bingung. Banyak netizen mengatakan, "Tuh kan, gaib." Padahal, Adi berpindah saat delirium, dan kubawa keluar saat kondisinya paling kritis. Namun aku sudah memulihkan sel tubuhnya agar dapat bertahan lebih lama, dan Adi pun selamat. Adi tidak ingat banyak, hanya satu hal. Seperti ada yang bilang, "Kau aman Di, istirahat saja dulu." Di tempat lain, aku duduk sendiri, menatap hutan dari kejauhan. Hutan tidak jahat, tapi ia tidak peduli, kataku pelan. Tidak semua yang hilang itu mistik, tidak semua yang ilmiah itu lengkap. Manusia rapuh saat sendirian. Alam tidak membenci, tapi juga tidak melindungi.